Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Grup Bondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah teman-teman, saya akan berbagi tentang ekor merpati, karena ada beberapa pertanyaan tentang ekor burung merpati yang bagus, yang mana, atau juga pengaruh panjang dan pendeknya ekor pada merpati. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dulu. Saya pernah juga punya merpati yang ekornya panjang, tapi cuma satu kali. Kemudian ada juga tetangga saya yang punya merpati yang ekornya panjang. Dan kalau menurut saya itu asalkan burungnya panjang, kemudian bulu sayapnya atau larnya itu juga panjang, sebenarnya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kepanjangan dari ekor merpati kita itu ada beberapa sebab ya teman-teman. Ada yang memang bawaan, ada yang gara-gara dicabut. Itu pernah juga terjadi sama rekan yang lain, pada teman yang lain. Itu ketika bulu ekor merpati itu dicabut, ternyata tumbuhnya bisa panjang ya. Nah, yang tadinya cuma beda sekian senti, 1 senti atau mungkin cuma 1,5 senti lah paling jauh, itu paling panjang perbedaannya. Tapi setelah dicabut, bulu ekor itu tumbuhnya lebih panjang, jadi terkesan seolah-olah burung itu ekornya panjang, padahal pada waktu belum dicabut itu cuma sedikit sekali perbedaan antara ekor sama bulunya, sama bulu sayap maksudnya. Itu dalam terbangan yang ini ya, yang burung ekor panjang itu, setelah saya amati juga tidak ada masalah. Artinya dia terbangnya biasa, asal didukung dengan peralatan yang bagus, misalnya dari bahu, ketebalan bulu, kemudian ketebalan helai sayap, kelebaran helai sayap, terus bentuk sayapnya yang di ujung itu bulat, itu juga yang sebenarnya yang mempengaruhi kemampuan terbang dia, bukan karena ekornya yang panjang. Kemudian memang kalau bulu ekor panjang itu di sini mungkin pengaruhnya ya, dia gimana ya, dilihatnya itu kurang serasi. Padahal burung yang ekor panjang itu kalau bedding juga, kalau yang memang peralatannya mendukung itu tetap kencang. Burung tetangga saya yang buat comprang dulu, warnanya juga blorok, itu ekornya panjang teman-teman. Waktu dia habis rampas, saya taunya habis rampas karena waktu itu dipotong ya sama teman saya itu supaya kelihatan serasi gitu, dipotong. Kemudian setelah dia ngurak itu apa ya, lupa saya namanya. Setelah dia ambrol, setelah dia mabung, ternyata bulu ekornya panjang. Kemudian saya tanya, emang ini aslinya panjang? Iya. Oh, waktu itu dipotong ya? Iya, makanya dia kaku. Nah, akibat kakunya itu dia turunnya agak ngerem ya. Pokoknya ndak seperti los gitu ya waktu turun dia. Waktu di atas genteng itu kayak sudah ngerem gitu, kemudian pakem. Tapi ya memang karena untuk rumahan ya memang dia berhentinya atau buka sayapnya itu sama ngeremnya itu di atas genteng, jadi pas dia. Justru seolah-olah rapi ya. Tapi ketika dia habis ngurak, kemudian ternyata bulu ekornya itu panjang, ternyata bawaannya agak kasar dia, karena memang di ujungnya dia lentur.
jadi mungkin pengeremnya kurang pakem ya, jadi kayak agak kasar gitu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya tidak berpengaruh ya teman-teman. Cuma pada penampakannya saja, kalau dilihat kurang serasi kayaknya, jadi seolah-olah kayak burung perkutut itu kan ekornya panjang tapi sayapnya pendek ya, bulu sayapnya pendek. Jadi kalau untuk burung merpati itu kayaknya nggak serasi, cuma itu kayaknya yang saya ketahui. Burung saya pun dulu yang ekornya panjang itu bisa terbang tinggi, bahkan dia kalau yang saya punya itu bisa ngiplik gitu ya, kayak ngupu gitu, dia langsung tinggi kalau terbang. Di putaran pertama kedua itu langsung tinggi, kemudian pulang. Itu yang saya alami. Kalau untuk kecepatan mungkin di kecepatan ya, dia mungkin agak kurang mungkin ya, karena burung saya sama burung tetangga saya itu kayaknya sprintnya kurang ya untuk, atau mungkin karena untuk rumahan itu kan dia selalu secara naluri dia akan menggandeng teman terbangnya atau musuhnya, dia akan gandeng sampai rumah, nanti dia gandeng rapat. Karena permainan tomprang itu biasanya kalau di tempat kami itu janji gandeng, kalau nggak gandeng itu nggak terpakai atau batal untuk ininya ya, untuk perjanjiannya. Terus apalagi kayaknya itu ya, jadi menurut saya nggak ada pengaruh menurut saya loh, karena terbukti burung tetangga saya itu juga kalau untuk tomprang sering menang. Kalau burung saya enggak saya pakai tomprang waktu itu, karena saya secara pribadi enggak menyukai tomprang ya, artinya enggak menyukai rutinitas tomprang. Kalau pas kepingin ya pas giring, kemudian ada teman punya juga giring, baru saya tomprangkan, saya latih, saya tomprangkan. Tapi kalau secara khusus saya mengatur waktu untuk dia giring dan bertelur, kalau rumahan saya enggak pernah. Biasanya saya biarkan alami, kalau dia memang mau giring ya giring, kecuali pas rame-rame ya, artinya pas hipurianya, pas hipuria untuk bermain burung itu, kemudian banyak teman-teman di sekitar rumah saya, anak-anak remaja itu bermain burung, nah biasanya baru saya atur untuk giring dan bertelurnya. Jadi di saat itulah biasanya kami setiap sore di musim kemarau itu bermain tomprang. Yang penting untuk husi-husi lah istilahnya kalau di tempat kami itu, untuk sekedar hiburan saat nggak ada kerjaan di sore hari. Tapi pada intinya menurut saya nggak ada perbedaan. Dan untuk punya saya itu memang belum pernah saya pakai tomprang itu ya, yang ekornya panjang. Waktu itu warnanya kalau nggak salah tritis, agak kayak tritis batu itu. Cuma ya itu kalau dilihat secara ini kayaknya kurang serasi untuk apa ya, untuk seekor burung kok ekornya belundeng atau panjang. Itu ya teman-teman, semoga ini untuk teman-teman yang mempertanyakan atau bertanya-tanya apakah ada pengaruhnya. Kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya. Yang penting selama burung itu pegangan bagus, bulu bagus, di bahu bagus, kemudian tampak pada mukanya atau di penampakan lain itu rambunannya bagus, tidak masalah, dimainkan saja. Karena ada juga burung-burung ekor panjang itu yang kencang banyak sekali. Oh iya, itu punyanya siapa itu yang Sarinande itu, yang di tempatnya Mas Obeh itu juga ternyata ekornya panjang. Setelah saya beberapa kali lihat video-video tentang burung itu, ternyata ekornya panjang juga, dan ternyata juga turunnya bisa ngebom. Itu ya teman-teman, semoga ini bisa mengobati keingintahuan dari teman-teman sekalian, dan terutama untuk
teman yang bertanya atau mempertanyakan pengaruh ekor panjang dan pendek, semoga ini bisa menjawab ya, atau sekedar bisa apa ya, bisa mendapatkan wawasan atau referensi dari video ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan komen like-nya. Untuk yang belum dan menemukan channel saya ini, silakan bantu like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel saya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.